Saya Ika Yunita dengan NIM 702001190026. Saya Nilda Alfia dengan NIM 702001190102. Saya Rizkawati dengan NIM 702001190062. Saya Alma Hapsari dengan NIM 702001190086. Saya Andi Udarapa Saiful Putri, nomor induk mahasiswa 7020190099. Hamzah Nur Intifaa NIM 7020111901. Sampah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar yang dapat menurunkan higienitas dan kualitas lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa alam ditentukan untuk kemaslahatan manusia, merintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar sampah, komposter, dan tujuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah yang semakin lama menumpuk dan tidak diolah akan menimbulkan masalah seperti gangguan estetika dan mengganggu pemandangan, dan juga bisa menjadi tempat perindukan vektor penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus, serta gangguan kesehatan diantaranya seperti virus, protozoa, telur cacing, diare, hingga kolera. Berdasarkan hal tersebut, perlu diterapkan suatu untuk menjaga lingkungan, memperbaiki kualitas alam, dan mencegah terjadinya suatu penyakit. Salah satunya dengan menggunakan teknologi daur ulang sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan daun-daun untuk dijadikan sebagai pupuk kompos yang disebut dengan komposter, di mana komposter merupakan alat yang terbuat dari drum plastik atau ember plastik sebagai metode pengelolaan sampah organik yang menjadi kompos padat maupun kompos cair yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. Adapun manfaat dari komposter tersebut ialah yang pertama, meminimalkan pencemaran lingkungan sekitar yang disebabkan adanya sampah yang berserakan. Terus yang kedua, membantu untuk mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat setempat. Dan yang ketiga, memberi nilai jual dari sampah yang telah diubah menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, meningkatkan kesuburan tanah maupun tanaman. Komposter inilah yang akan kami bahas terkait dengan bagaimana cara membuat hingga pengaplikasiannya. Adapun alat yang dibutuhkan, yang pertama gergaji yang digunakan untuk memotong pipa paralon. Yang kedua, mistar untuk mengukur ember dan pipa. Yang ketiga, spidol yang digunakan untuk menandai hasil pengukuran. Yang keempat, bor yang digunakan untuk melubangi ember, pipa, dan saringan. Yang kelima, ada pisau untuk memudahkan membuat saringan. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, sampah organik berupa sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun kering, kertas, dan sebagainya. Kemudian, ember berukuran 20 liter. Selanjutnya, pipa paralon yang terdiri atas pipa paralon ukuran sedang dan ukuran pipa yang agak besar. Selanjutnya, air yang digunakan sebagai pelarut. Kemudian, saringan dari tutup ember digunakan untuk filtrasi. Keran sebagai tempat keluarnya air lindi. Selanjutnya, ada gula merah yang digunakan sebagai pelarut. Biofaktor efektif mikroorganisme atau disebut dengan EM4 dengan tujuan yaitu agar dapat mempercepat proses pengomposan. Tempat plastik mini sebagai wadah dalam mencampur air, gula merah, dan EM4 tersebut. Dan yang terakhir adalah kasa plastik yang digunakan untuk menutupi lubang dari ujung pipa paralon nantinya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat komposter pupuk organik. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, potonglah pipa yang sudah diukur menggunakan spidol dan gergaji menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji. Langkah ketiga yaitu buatlah lubang kecil pada pipa, tujuannya agar air dari pengomposan nanti dapat masuk ke dalam lubang pipa tersebut, serta agar udara dapat keluar masuk karena komposter ini membutuhkan sistem aerob. Langkah keempat yaitu lubangilah ember sesuai dengan ukuran pipa. Jadi buatlah 4 lubang dengan tinggi kira-kira 9 cm pada dasar ember. Fungsinya untuk memasukkan pipa paralon dari sisi depan, belakang, kiri dan kanan ember. Lalu buatlah dua lubang sejajar dengan atas ember untuk memasukkan pipa paralon. Gunanya nanti agar dapat menyeimbangkan pipa paralon yang ada di tengah. Langkah kelima yaitu pasanglah pipa yang sudah dilubangi pada ember. Keenam yaitu tutuplah ujung pipa menggunakan kasa plastik. Kasa plastik ini berfungsi untuk menutup lubang di ujung pipa. Tujuannya agar serangga tidak masuk ke dalam. Langkah ketujuh yaitu pasanglah keran pada ember yang dimana keran ini berfungsi untuk menjadi tempat pengeluaran cairan mindi yang dihasilkan dari proses pengomposan. Selanjutnya, langkah 8. Letakkan saringan yang telah dibuat sebelumnya di dalam ember. Saringannya berasal dari lempengan plastik yang dilubangi menggunakan bor, serta saringannya berbentuk lingkaran. Besar lingkaran bergantung ember yang digunakan. Serta buatlah bolongan di tengahnya dan buat juga lubang kecil-kecil yang berfungsi sebagai penyaring kompos agar air hasil pengomposan dapat mengalir ke bawah. Selanjutnya langkah 9, yaitu cacah sampah organik atau limbah dapur agar ukurannya lebih kecil sekitar 1-2 cm menggunakan pisau atau gunting, sehingga proses fermentasi dapat berlangsung dengan cepat. Pengomposan mencakup campuran sampah coklat dan sampah hijau. Nah, sampah hijau adalah bahan yang kaya akan nitrogen atau protein. Sampah hijau cenderung memanaskan tumpukan kompos karena membantu mikroorganisme di tumpukan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Contohnya sisa sayuran, kulit buah, kulit telur, daun atau rumput segar, dan lain-lain. Sedangkan sampah coklat adalah bahan yang kaya karbohidrat atau karbon. Tugas utama sampah coklat di tumpukan kompos adalah menjadi sumber makanan bagi semua organisme penghuni tanah yang akan bekerja dengan mikroba untuk memecah isi tumpukan kompos. Contohnya ranting, cabang atau kulit pohon terkelupas, kertas, jerami, serbuk gergaji, dan lain-lain. Adapun sampah atau limbah yang tidak boleh dimasukkan ialah seperti daging, produk susu, dan lemak, sebab pada akhirnya akan rusak dan berbau tidak sedap, sehingga menarik perhatian lalat, hewan penggerak, dan hama yang tidak diinginkan. Kemudian setelah sampah itu dicacah, selanjutnya dicampur dengan tanah hitam. Lalu langkah ke-10. Setelah itu, masukkan sampah organik yang sudah dicacah dan dicampur dengan tanah ke dalam ember. Penambahan sampah dapat dilakukan sampai komposter penuh. Selanjutnya kita campurkan antara air, M4 dan gula merah yang sudah dicairkan. Nah, lalu
Larutan ini berisi mikroorganisme yang dapat membantu proses pengomposan agar berlangsung lebih cepat. Langkah selanjutnya, cairan tadi kita semprotkan ke dalam sampah-sampah yang ada dalam komposter. Cairan ini akan disemprotkan setiap kali ada penambahan sampah yang dilakukan. Langkah terakhir, setelah komposternya jadi dan sampah-sampah semua telah dimasukkan, telah diberikan biofaktor, maka terakhir kita tutup embernya. Nah, kita biarkan selama beberapa waktu. Jika pengomposannya berlangsung dengan normal, berlangsung dengan baik, maka biasanya 1-2 bulan itu sudah terlihat hasilnya. Hasilnya nanti di sini itu berupa pupuk kompos padat dan pupuk kompos cair. Nah, untuk pupuk kompos cairnya itu dapat dimanfaatkan pada di sekitar tanah tanaman, bukan pada batangnya. Sedangkan untuk pupuk kompos padatnya itu terlebih dahulu harus dikeringkan sebelum diaplikasikan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait bagaimana cara membuat komposter. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.